Halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Kita ketemu lagi dalam program Auto Record membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersubun Arif. Dan saya Gibira senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat Yes, dan bahagia. Karena ya sudah salam penting. malam sekarang. Hmm, Kenapa? Oh gitu ya. Salamnya udah salam akal sehat, bukan salam 0% lagi gitu mhm. ya. Cuman Iya, perlu iya. dikawal karena mungkin pasti kita pastikan gitu ya, partai-partai politik yang cari akal supaya untuk tetap bikin berat persyaratan itu supaya Mhm, yang bisa main mereka mhm. sendiri. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari secara kronologis, Pak Prabowo itu juga termasuk yang penentang utama PT 20% ya, Iya, Mbak, ya. Jadi betul. ini cocok Mhm, lah sebenarnya dengan visinya Pak Prabowo. Ya, mari kita lihat tarik mhm, menariknya mereka ini, mhm. karena kan partai politik oligarki itu pasti nggak ikhlas kalau mereka itu semua dibuka blak gitu ya. Jadi pasar bebas, karena mereka kan sekarang ini selalu bisa memenangkan persaingan itu karena dengan regulasi-regulasi yang membatasi orang lain untuk bisa bersaing dengan mereka, kan cara mereka seperti itu selalu ya, bagi di pasar, bukan hanya di politik, di bisnis juga mereka melakukan seperti itu kan gitu ya. Oke, Iya. Mhm. hari kita topiknya apa 2 hari ini, Mbak? Polisi ramai banget ya, banyak sekali ya kasus yang apa Iya. melibatkan polisi itu, yang baru terakhir yang heboh di Mamuju ya, Sulawesi Mhm, Barat itu heboh banget, mhm, ada mhm, polisi mhm. ngeroyok mahasiswa dan itu hanya gara-gara perempuan, gara-gara pacar. Terus ada polisi yang Mhm, di mana, yang di Banten ya, yang mhm. dilaporin Iya. tidak mau Mhm. membantu, malah kemudian akhirnya terjadi ya, tewas orang yang minta bantuan itu. Betul. Kemudian di Bekasi ada juga gitu ya kasus yang. Iya. Nah, Mhm. ini kan tagline-nya polisi itu kan mengayomi dan melindungi, di mana mengayomi dan Iya. melindungi gitu. Belum lagi sekarang Mhm. sedang berjalan, yang kita tunggu terus adalah bagaimana proses kelanjutan dari sidang kode etik terhadap para eh, perwira, baik perwira menengah, perwira Iya. pertama maupun bintara di Mhm. Polda Metro Jaya ya, di lingkungan Polda Metro Mhm. Jaya tepatnya ya, bukan di Polda Metro Jaya ya, yang memeras turis-turis yang hadir di dalam acara festival musik Jakarta Warehouse Project. Ini menarik sekali, Mbak, menurut saya, yang kita bahas. Selain itu apa yang mau kita bahas selain soal polisi ini? Oh, soal Jokowi juga masih menarik, Mas Hersу, Oh karena iya ini memang dong, kalau itu menarik, pasti menarik itu. Gimana gimana Jokowi gimana nih? jadi yang tagline atau bukan tagline ya, polisi begitu ya, kata polisi itu sendiri dan juga OCCRP itu berhari-hari Hmm, eh, terus trending begitu ya. hmm, Sementara kalau kalau yang polisi sendiri ini mulai muncul sejak hari Kamis, yaitu sejak kejadian penembakan bos dari pemilik rental mobil yang hmm, ada di kilometer 45 Jakarta Tangerang di rest area di situ. Itu kan mulai hari Kamis, Mas Hersu. Jadi hmm, sejak hari Kamis sampai dengan saat ini hari Ahad begitu itu terus menjadi trending begitu di media sosial. Nah, sementara kalau CCRP yang kita tahu ya sejak tanggal 31 Desember itu nggak berhenti-berhenti sampai dengan hari Ahad ini juga hanya naik turun saja posisinya. Jadi masih terus orang menyoroti soal ini karena memang sepertinya buzzer dari Jokowi atau Ternak Mulyono ini terus bekerja begitu Mas hmm. Hersu, dan kemudian juga rakyat makin muak ya dengan keadaan ini, yaitu dengan adanya grafiti-grafiti yang Grafiti ya. muncul Ya. gitu di berbagai wilayah di Jakarta begitu Hmm, yang tulisannya ada yang adili Jokowi, tangkap Jokowi apa dan sebagainya. hmm. Ini kan luapan dari perasaan itu dan ini makin Ya. marak setelah adanya hasil temuan atau ungkapan dari CCRP tersebut gitu ya, Ya. menobatkan Jokowi menjadi salah satu Hmm. koruptor terbesar dunia gitu. Ini merem aja kita ambil salah satu, dua-duanya menarik, Mbak. Jadi silakan mau kita mau bahas dari mana dulu. Soal polisinya juga sangat menarik. Dari Ya. sisi Pak Jokowi sangat menarik karena kan polisi seperti dikatakan oleh Mhm. Pak Listio Sigit kemarin bahwa sentimen negatif di media sosial itu besar sekali ya, dari 7 juta Betul. interaksi itu 40 Mhm. berapa 46% itu semuanya Mhm. negatif, sementara yang positif hanya 37%. Itu ditambah kasus-kasus baru ini ya makin berat lagi ini. Kemarin kan udah mulai diambil tindakan pecat gitu. Nah, yang lain ini saya kira juga harus dilakukan hal yang sama, termasuk yang terjadi di Mamuju ya. Kalau Mamuju ini kenakalan polisi-polisi muda lah gitu ya, tapi tetap aja itu Iya, mencoreng citra dari kepolisian, kok jadi gerombolan begitu ya, jadi betul, oke betul. ya. Mhm.
Ya kita teruskan saja yang polisi Hmm. ini Mas Hersu. Kan memang kasusnya banyak sekali ya. Mm-mm. Dalam sepekan saja kita sudah akan bisa menemukan banyak sekali kasus polisi. Yang sebelum ini itu kan yang sangat ramai yang ada di Semarang yang kematian seorang anak bernama Gama itu Mas Hersu ya. Mm-mm. Mm-mm. Dan di situ sampai sekarang pun orang masih warga gitu terutama kalau kita bisa melihatnya di media sosial, mereka masih menuntut agar Kapolrestabes dari Semarang itu tidak hanya dia itu dipindahkan posisinya, jabatannya dan di tempat lain begitu, tapi juga memang betul-betul itu disanksi gitu, diusut karena itu apa namanya fitnah atau kebohongan seperti Dan itu. pemalsuan barang bukti ya berarti ya. Dan pemalsuan barang bukti itu barang bukti dari mana? Apakah dibeli ataukah barang bukti dari peristiwa yang lain? Kalau melihat itu berupa celurit, itu berupa senjata-senjata tajam kan yang dibawa tidak hanya Kapolrestabes tapi juga bawahannya begitu. Dan itu kalau seandainya didiamkan dan ini oke-oke saja, ya akan terjadi di mana-mana begitu Mas Hersu. Yang ramai juga yang sekarang jadi viral juga itu adalah peristiwa yang terjadi di Karawang gitu Mas Hersu, yaitu di mana di Karawang itu kejadiannya ada seseorang begitu yang kemudian ditangkap begitu dan kemudian dimasukkan narkoba jenisnya apa begitu saya nggak tahu jenisnya apa, hanya dikatakan itu yang memasukkannya polisi dan kemudian dia ditangkap, dia dimasukkan Dimasukkan ke ke mobil mana? polisi, Dimasukkan ke tas. dimasukkan ke tasnya, dimasukkan ke dalam tasnya dan kemudian orang tersebut dibawa ke mobil polisi dan di situ diinterogasi dengan sangat keras gitu ya Mas Irsu, ada kontak fisik juga supaya dia mengakui hal tersebut gitu, tapi akhirnya itu terbongkar dan si polisi tersebut yang melakukan hal itu kemudian apa namanya diproses gitu. Ya. Nah ini kan ini hal seperti ini sudah bertahun-tahun yang lalu loh Oh kita ya, dengar. udah dengar Iya, lama itu banyak model. sekali. Hmm. Nah, jadi saya pun pernah diingatkan kalau seandainya kamu Hmm. menaiki mobil ataukah menaiki motor dan kemudian dikatakan ada razia, terus Hmm. kemudian mereka meminta misalnya naik motor gitu ya, untuk membuka bagian bagasinya, bagian Hmm. jok mobilnya, Hmm. kemudian di situ tiba-tiba mereka menemukan bungkusan gitu dan kita disuruh memegang. Coba ini bungkusan apa? Kita memegang maka ada sidik jari kita di situ gitu. Jangan pernah mau memegang itu. Saya tidak percaya Mas Irsu ketika diberi nasihat seperti itu. Begitu juga ketika di mobilmu diperiksa di dalam, kamu harus mengikuti terus Hmm. begitu. Hmm. Hmm. Jangan sampai kita keluar kemudian polisi masuk ke dalam mobil untuk memeriksa. Masa segitunya sih gitu. Tapi Iya. ternyata memang hal itu barang bukti yang ditaruh, yang diletakkan gitu untuk kemudian menjebak warga, itu ternyata memang terjadi begitu. Ini kan parah betul begitu ya. Bagaimana transformasi dari seorang yang pengayom, yang pelayan masyarakat, gitu transformasi malah menjadi Jahat. penjahat Hmm. begitu. Hmm. 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 Betul. Ya, Mhm. ya. Oh, ini ibu-ibu atau atau laki yang kasusnya yang di Kerawang itu? Laki-laki Mas Erso, Oke. kasusnya laki-laki. Heeh. Tapi yang sekarang ini memang yang mencuat sekali itu kasus yang di apa penembakan dari seorang yang tadinya dia pelakunya ini untuk menyamarkan atau memalsukan mungkin ya. Dan dia mengaku bahwa dia dari TNI Angkatan Udara, saya dari TNI Angkatan Udara. Tapi sekarang kan sudah ketahuan bahwa dia dari TNI Angkatan Laut sudah ditangkap dan kemudian ternyata tidak hanya satu saat ini dari apa dari militer Angkatan Laut itu sudah ada dua orang kalau tidak salah sih Mas Iya, Hersu dua orang ya, dua orang. terduga pelakunya. Ya. Hmm. Mhm. Ini kan yang Ini kejadian di parah anu ya, juga ini. kejadian yang di Banten ini ya, Mbak Agi ya. Betul, ini kejadian yang di Banten yang hari Kamis kemarin dini Hmm. hari yang di mana bos dari rental mobil itu yang Hmm. juga orang. Lokasinya rumahnya di Tangerang ya, kalau tidak salah Oh. ya, itu lokasi korban ini yang kemarin banyak sekali datang karangan bunga apa dan Hmm. sebagainya. Ini namanya Pak Ilyas Abdurrahman. Hmm. Dan di media sosial juga banyak rekaman ya Mas Hirsu. Jadi rupanya dia salah satu pemilik rental mobil yang lumayan besar lah. Tidak Hmm. hanya beberapa biji, tapi tidak hanya satu dua gitu yang direntalkan, tapi memang dia memiliki banyak begitu kalau melihat video-videonya. Jadi dia juga aktif di organisasi pengusaha rental mobil Hmm. Hmm. begitu. Hmm. Jadi ketika dia jadi kronologisnya itu kan dia apa mendatangi Polsek Cinangka begitu Mas Hmm. Irsu kan Cinangka ini terus kemudian ya itu karena dia mengejar mobilnya yang dilarikan oleh Ajat Sudrajat kalau tidak salah Penyewa namanya ini itu. ya.
yang penyewanya. Dan penyewanya ini ternyata modusnya itu dengan menggunakan KTP palsu. Hmm. Atau mungkin bukan KTP palsu, KTP asli, tapi memang dia memiliki dua KTP seperti itu. Jadi salah satunya itu digunakan sebagai apa tanda pengenal dan kemudian mobil itu dia bawa kalau tidak salah Brio ya mobilnya. Enggak, Dan enggak ini. kemudian Oke. dari tanggal 31 Desember dan kemudian pada tanggal 2 tersebut karena di setiap mobil yang disewakan itu dipasangi GPS gitu ya Hmm. sebagai tanda pelacak. Sekarang kan memang rata-rata seperti itu. Dan kemudian diketahui dia menerima sinyal bahwa ada GPS yang dicopot begitu. Jadi satu mobil kalau tidak salah itu ada 3 GPS. Dan kemudian beberapanya dicopot dan ketahuan menerima notifikasi bahwa GPS-nya dicopot dengan sudah pasti tujuannya supaya tidak terlacak. Kemudian dikejar oleh Pak almarhum Pak Ilyas ini begitu Mas Hersu dan kemudian dia lapor ke Polsek Cinangka begitu dan Kapolseknya tidak ada di tempat tapi dikatakan bahwa anak buahnya itu menolak laporan tersebut begitu atau permintaan pendampingan tersebut untuk menggerebek si pelakunya. Ya karena Eh, katanya dia di udah konsultasi dulu juga dengan Kapolseknya yang tidak ada di tempat itu dan katanya dia betul. tidak diizinkan Mhm. oleh Kapolseknya sendiri Tidak kan gitu. diizinkan oleh Hmm. Polseknya Pak Iwan siapa itu Karena namanya. menyalahi Dan SOP kemudian katanya gitu ya. iya dan katanya disuruh bahwa karena dia belum melakukan pelaporan. Hmm. Kalau melakukan pelaporan ya itu mobilnya makin jauh saja Hmm. posisinya gitu kan akan bisa lepas. Makanya dia hendak menggerebek itu karena memang posisinya ada di lokasi tersebut begitu. Sehingga akhirnya karena ditolak dia meminta bantuan dari teman-temannya yang sesama pemilik rental mobil Hmm. gitu. Nah, akhirnya didampingi temannya. Kenapa dia meminta pendampingan? Karena sudah biasanya pelaku-pelaku ini memang membawa senjata api. Kalau menurut penuturan dari anak korban gitu yang juga mendampingi orang tuanya ini, dia mengatakan bahwa mereka sudah tahu gitu bahwa orang-orang seperti ini biasanya membawa senjata api. Itulah kenapa mereka meminta pendampingan. Dan yang parahnya ternyata Kapolsek Sinangka tadi yang melarang anak buahnya untuk memberikan pendampingan atau menerima laporan dari korban ini eh, akhirnya ketahuan begitu kan Mas Hersu oleh anaknya bahwa mereka itu alasannya sebelumnya mereka tidak bisa memperlihatkan STNK atau Hmm. surat tanda nomor kendaraan, mereka bukti kepemilikan tidak ada, terus kemudian yang semuanya bisa bahwa mereka bisa melaporkan begitu. Ternyata mereka membawa semuanya, malah Hmm. STNK-nya dibawa, bukti Hmm. kepemilikan mobil dibawa, bahkan kunci ganda sebagai bukti bahwa memang mobil itu milik mereka pun juga dibawa dan diperlihatkan. Dan bahkan pihak korban ini sudah menawari polisi yang di Polsek Sinangka itu pembayaran gitu. Jadi Hmm. nanti biaya-biayanya kami tanggung, tapi tetap ditolak. Ini kan luar biasa ya. Polisi bisa menolak laporan seperti itu. Iya, Padahal mereka adalah orang yang disumpah begitu untuk iya. melakukan pelayanan dengan baik Dan kepada iya. masyarakat dan juga melindungi masyarakat. Dan tragisnya kan kemudian si yang orang yang minta bantuan itu akhirnya tewas ditembak ya oleh 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 Betul. oleh Mhm. bukan perampok ya ini apa ya oleh penggelap mobil itu ya yang rupanya kan berpindah tangan gitu ya Mbak. Nggak tahu ceritanya gimana sih Sudah Mbak itu? berpindah tangan. Pindah tangan Iya, apakah jadi emang dia disuruh saja kemudian atau dia memang menjual itu ke dua orang TNI AL itu? Hmm. Jadi ini sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Mungkin Hmm. nanti akan ada gelar perkara. Tapi untuk sementara, kalau berdasarkan keterangan dari Rizky Agam, anak dari keluarga tersebut, begitu. Hmm. eh, jadi posisi mobil ini yang meminjam yang namanya Ajat Sudrajat tadi. Hmm. Hmm. Nah, terus kemudian ketika dikejar masih posisinya masih si Ajat ini. Tapi kemudian ketika kejar lagi itu ternyata sudah berpindah tangan di apa pelaku yang ternyata adalah anggota TNI Angkatan Laut tersebut, Mas Hersu, sehingga bahkan dia mengancam dengan mengeluarkan pistolnya itu begitu. Dan dari pengakuan dari Aja Sudrajat ini bahwa dia apabila dia berhasil Hmm. menyewa mobil tersebut dan kemudian melarikan gitu ya mobil tersebut dia akan mendapatkan 5 juta rupiah gitu untuk Oh. mobil tersebut Hmm. dan sementara
ketika sudah berpindah tangan, kabarnya itu dari anggota TNI AL tersebut yang sekarang sudah ditangkap itu bersedia untuk menebusnya atau membelinya dengan harga 40 juta rupiah. Jadi memang kalau kita melihat, jangan-jangan ini bukan yang pertama kalinya ya. Sindikat ini Jangan-jangan Mbak. ini adalah sindikat begitu, memang sindikat pencurian mobil. Nah, orang kemudian menghubung-hubungkan Mas Hersu, apakah memang ada kerjasama antara si polisi dan juga Oh, dengan apa pelakunya namanya, itu dengan sindikat ini. dengan anggota tersebut, sindikat Oh, tersebut gitu. Karena kenapa polisi menolak untuk melakukan penyergapan? Ini kan terjadi juga ketika di Pati, Jawa Tengah, Mas Herssu oh masih iya ingat iya iya yang di iya. mana Iya. pemilik mobilnya Pemilihnya juga ditembak dibakar juga ya? ya. Ya, ya Ketika tahu, itu juga dibunuh dibakar juga. ya, Ya. dibunuh dan sebelumnya apa pemilik mobil ini sudah mendatangi polisi setempat meminta bantuan begitu, tapi mereka juga menolak karena memang apa ya kampung di tempat di mana mobil tersebut berada tuh memang dikenal begitu ya sebagai banyak pelaku yang ada di situ begitu, ada yang mengatakan sebagai kampung apalah perapas mobil atau apa seperti itu Mas Hersu. Jadi eh, bahkan kalau di media sosial waktu itu ada yang mengatakan ya kalau sudah ini dibawa ke sana sih udah ikhlasin aja karena sudah susah itu untuk diambil kembali gitu. Tapi kan nggak bisa seperti itu, polisi kemudian juga susah karena memang si pelaku ini bakalan dilindungi. Karena satu kampung itu mereka kerabat semua seperti itu Mas Hersu. Jadi ini bukan hanya yang pertama kalinya yang ada di Banten ini. Dan kita tahu belakangan ini sindikat pencurian mobil ini makin marak. Karena memang pasarnya ada Ya, kalau gitu. gitu Dan daripada kita datang ngeroyok mahasiswa kan lebih baik polisi ngeroyok para ini Mbak, para sindikat pencurian mobil ini dong mestinya ya. Hmm. Mas Hersu mungkin masih ingat juga di Surabaya teman, pokoknya di Jawa Timur ketika itu diketahui ada sekian banyak mobil, puluhan mobil yang siap untuk dikapalkan gitu, entah dikapalkan ke luar Jawa atau dikapalkan kemana begitu. Tapi itu adalah mobil-mobil itu tadi, mobil-mobil hasil curian. Jadi memang saya tidak yakin bahwa polisi tidak mengetahui ini. Polisi ini kan canggih ya. Bahkan yang namanya teroris ada di mana yang sepertinya orang apa eh, nggak mungkin ada di situ, nggak mungkin ada di kampung itu, apalagi mereka menyamar apa segala macam saja bisa ditangkap gitu, apalagi hal-hal yang seperti ini begitu, yang Nah, memang oke. sudah berupa sindikat. Nah, itu kalau Bekasi sebenarnya juga kasus walaupun tidak setragis yang terjadi di Mhm. Banten tadi itu juga tetap saja itu bagian juga yang heboh sekali di media sosial kan bagi yang ada orang Mhm. yang diteror oleh preman begitu lapor malah nggak juga dibantu juga kan sama aja kan kasusnya itu ya. Kayaknya mabok deh. Deketnya ada kantor polisi nggak? Kantor polisi, kantor polisi, kantor polisi, kantor polisi. Iya, betul Mas Etsu. Jadi yang di Bekasi itu ada mobil begitu ya, dan kemudian diketok-ketok di ini, Hmm. digebuk-gebuk begitu mobilnya oleh preman Gedor-gedor yang bukan digebuk. menggunakan digedor-gedor begitu Iya. ya, Hmm. dipukul-pukul lah ya oleh preman gitu yang katanya kalau berdasarkan rekaman kita melihatnya ada memakai motor, ada 3 orang berboncengan dan kemudian memukul-mukul yang entah maksudnya apa, tapi yang jelas itu kan berupa teror Mas Ersu dari orang yang ada di dalam dan eh, eh, kebetulan bukan kebetulan ya, sengaja mereka itu merekam kejadian tersebut yang sekarang menjadi viral kata Mas Hirsu itu. Tapi kejadian ini kemudian dilaporkan karena ada rekamannya, ada buktinya begitu, dilaporkan ke Polsek Pondok Gede, Bekasi Kota ini masuknya ya. Tapi kemudian ditolak laporan tersebut dan Eh, persisnya ini Mbak, seharusnya kan dikejar. ditolaknya yang dilaporkan di bawah flyover, petugas yang di lapangan yang ada 6 orang katanya itu ditolak Mhm, dan katanya disuruh mhm. ke Polsek baru kemudian dilaporkan ke Polsek itu laporannya seperti itu kalau nggak salah kronologinya ya. Jadi tapi Iya, ya kemudian ke Polseknya ya mengambil tindakan terhadap anak buahnya yang 6 orang itu tetap gitu. terhadap Ya. anak buahnya yang 6 orang ini memang terus kemudian diperiksa. Hmm. Dan sebenarnya ini bukan sekali saja ini terjadi sih Mas Yesu. Kalau kita masih ingat yang rame banget itu beberapa tahun lalu 2021 kalau tidak salah. Itu ada seorang ibu yang Ah, anaknya hmm. itu mengalami pelecehan seksual begitu Oh iya iya dan iya betul. Disuruh masih ingat nangkap ya itu sendiri. cukup.
Suruh nangkep Iya, sendiri. disuruh nangkap sendiri. Padahal pelakunya sudah mau pergi keluar kota dan dia tahu bahwa pelakunya itu akan segera melarikan diri, disuruh nangkap sendiri. Itu kalau itu malah laporannya langsung ke Polresta Bekasi begitu. Ya, kamu lapor ke saya pikir polisinya mau nangkap pelaku. Pas saya ke polisi, nah itu pelakunya mau kabur ke Surabaya. Nah saya nggak ada hak buat nangkap, saya nggak punya surat tugas. Nah terus saya gimana? Tangkap aja sendiri saya. Gimana? Tangkap aja sendiri saya. Ya udah bawa ke sini kata dia gitu. Ya udah akhirnya saya sama adik saya, sama saudara saya nangkap sendiri lah ke stasiun Bekasi tuh tanpa pendamping polisi juga. Itu penyidik dari mana, Mbak, yang bentar-bentar? Polres Bekasi. Penyidik itu PPA ya? Iya. Dan akhirnya ibu tersebut menangkap sendiri pelakunya. Ini luar biasa ya, ibunya dalam rangka selain menangkap pelaku pelecehan anaknya, dia juga tidak mau kalau si pelaku ini melakukan lagi di tempat lain gitu. Jadi untuk apa ya masyarakat ini bayar pajak? Pajak ini kan antara lain adalah supaya mereka terlindungi, keamanannya terjamin, dilayani segala kebutuhannya begitu Mas Hersu. Tapi ternyata malah orang-orang atau institusi yang seharusnya melakukan perlindungan ini malah justru menolak laporan-laporan yang seperti itu. Nah ini ada genre baru nih ya soal modus polisi ya, karena kan sebelumnya yang paling viral itu selalu sebutkan orang pada malas melapor ke polisi itu karena kalau kehilangan kambing katanya kalau lapor polisi malah kehilangan sapi kan begitu, itu jadi tetap lapor orang, tapi malah lebih parah, jadi orang lebih baik nggak lapor. Sekarang orang udah mau lapor tapi ternyata nggak ditanggapin gitu ya. Jadi ya sama aja nih. Ini saya kira PR besar ini ya, dan ini kan bukan hal yang baru. Sebenarnya saja sekarang karena eranya media sosial sekarang jadi semuanya gampang diviralkan kan gitu. Kalau dulu Betul. orang bisa ngeles gitu loh. Iya, dan yang rame juga begitu viral juga itu karena banyak videonya yang bertebaran yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat itu Mas Hersu, yang ini kok polisi-polisi muda memang begitu kan. Mereka jadi ada seorang polisi yang mengapeli pacarnya mungkin ya, teman Bukan apel wanitanya pasukan ya. gitu. Iya. Ya. Yang ini terjadi di malam tahun baru. Jadi mungkin dia ingin ngapelinnya panjang begitu, tapi ternyata itu sudah melewati waktu yang ditentukan untuk tamu untuk datang ke kos-kosan putri atau asrama putri tersebut, dan kemudian ditegur oleh lokasi tersebut rupanya itu banyak kosan mahasiswa seperti itu Mas Hersu dan mahasiswi. Kemudian ditegur oleh seorang mahasiswa yang kebetulan mahasiswa tersebut anggota HMI. Polisi tersebut pergi begitu ya sesudah ditegur, tapi kemudian dia kembali dengan membawa 50 orang anggota lainnya. Ini luar biasa sekali, dan kemudian seperti yang kita lihat rame di media sosial itu bagaimana 50 orang ini berhadapan dengan beberapa mahasiswa yang ternyata mereka ini adalah anggota HMI dan kemudian melakukan pengeroyokan. Bahkan satu orang dikabarkan cukup mengalami luka-luka yang iya, betul. Ini kan luar biasa banget yang akhirnya seharusnya mereka kan sudah mitigasi. Kalau seandainya ini terjadi, maka pasti mahasiswa sendiri pun juga merasa, apalagi kalau mereka satu organisasi, mereka akan kompak begitu kan Mas Hersu. Yang nggak satu organisasi pun kalau seandainya temannya itu mengalami pengeroyokan seperti itu, pasti mereka, apalagi yang mengeroyok ini orang yang seharusnya malah justru memberikan perlindungan kepada mereka. Yang akhirnya mahasiswa HM ini mendatangi Polres Mamuju dan kemudian mereka demo di sana, protes, bakar ban apa dan sebagainya, dan minta supaya para pelaku ini tidak hanya sekedar ditegur atau apa, tapi memang diproses gitu. Dan kabarnya ada yang mengatakan ada 6, ada 7, ada yang mengatakan 11 begitu ya yang sudah kemudian diproses, tapi Kapolda sampai turun ya Mas Hersu ya kabarnya. Menarik ini, coba kita lihat ya videonya ya, Kapolda Sulawesi Barat ini yang turun langsung dan meyakinkan bahwa akan tidak tegas soal ini anggotanya yang bersalah. Jadi anggota saya yang salah, saya proses hukum. Kalau anggota kita yang salah, kita proses sesuai aturan yang berlaku. Ya. Kalau perlu kita fair. Mantap Kapolda. Ya. Jadi saya tidak main-main lagi. Ya. Kita sebagai polisi, Polri harus memberikan contoh toleran kepada masyarakat. Ya, kepada rekan-rekan semua, nggak usah takut. Ya, saya tidak menutup-nutupi yang salah, tetap kita salah. Kita tidak sesuai aturan hukum berlaku. Mantap Kapolda. Ya. Terima kasih kepada semuanya.
kita masyarakat Sulbar, mahasiswa Sulbar adalah hak yang baik saya pikir. Ya, kita bekerja sama, berkoordinasi yang baik. Ya. Tidak ada hal-hal yang tidak kita selesaikan, semua dapat kita selesaikan bersama. Ya, terima kasih kepada semuanya mahasiswa. Kita proses secara hukum dan yang setelah itu kembali ke masing-masing ya. Pelaku kapan ditangkap, Pak? Kenapa? Pelaku kapan ditangkap? Pelaku kita masukkan sel, kita proses. Udah hari ini, ya. Udah ada. Udah nggak usah percaya sama Kapolda. Ya. Pokoknya yang terlibat langsung kita proses secara hukum. Jelas kira-kira? Ya. Ya, dia semua. Tidak. Ya dengerin. Adik-adik kita juga tidak mau menutupi yang salah, tetap kita yang salah kita tindak secara hukum. Ya. Sudah kita proses, kita periksa semuanya, kita sel yang terlibat langsung, udah itu aja. Ya ini bagus, memang harus turun dan langsung responsif semacam ini. Tapi kalau kemudian melihat banyaknya kasus, ini kan bukan persoalan yang kasuistis gitu loh Mbak ya. Ini Betul. kan jadi semacam ada culture yang harus diperbaiki di lingkungan kepolisian itu. Ini arogansinya dan sebagainya gitu. Itu jadi dan kemudian nggak care dengan masyarakat gitu, yang dia katanya kan tugasnya mengayomi dan melindungi, tapi kok begitu dimintain bantuan malah mereka nggak mau bertindak. Ini berat sekali. Ini ada sesuatu yang serius di institusi polisi yang harus dibenahi dan itu harus dicari core-nya ya. Tidak bisa ditindak hanya per case, ya satu case ditindak. Kalau nggak dibenahi secara fundamental itu akan bermunculan terus, Mbak. Apalagi eranya sekarang era media sosial seperti ini. Iya, betul sekali. Jadi ini mungkin kalau di luar negeri, ini pucuk pimpinannya itu sudah mundur ya Mas Irsu. Iya. Dan seruan supaya Pak Listio Sigit ini mundur, Kapolri ini mundur begitu ya, atau kalau tidak Presiden lah yang memundurkannya kalau dia tidak bisa. Ini seru sekali. Berkali-kali saya melihat warganet itu mereka setuju rame-rame. Apalagi sekarang kasus seperti ini sudah hitungannya harian Mas Hersu. Berapa hari sekali ada kasus polisi, berapa hari sekali ada kasus polisi begitu. Yang kalau dulu kan kita memang masih jarang lah kasus-kasus besar seperti. Dan ini mengorbankan nyawa begitu ya, seperti yang kasus yang terjadi di kilometer 45 Jakarta Merak itu. Fatal begitu ya, betul-betul fatal karena mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak didoktrinkan kepada mereka ya, sesuatu yang seharusnya mereka tahu itu adalah bentuk kejahatan begitu, tapi ternyata itulah yang mereka Prosedural lakukan banget gitu ya dalam hal itu ya. ya, sesuatu yang mendasar sekali yang mereka langgar itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mendasar gitu, yang pasti ada di dalam peraturan kepolisian itu sendiri. Jadi ini arah sekali Mas Yersu. Kita tidak tahu ya ini di mana, tapi ya akhirnya kembali kepada Jokowi lagi begitu, karena memang sejak Jokowi? 10 tahun ya akhirnya orang melihatnya, terutama netizen, kalau kita melihat berbagai cermin persoalan ini atau pendapat ya dari para ahli, pengamat maupun masyarakat luas, akhirnya mereka kembalinya kepada Jokowi karena ya bagaimanapun semua orang tahu bahwa Pak Listio Sigit ini adalah kroninya Jokowi dan bertahun-tahun, dan bagaimana Pak Listio Sigit ini melompati kakak-kakak kelasnya begitu karena dia memiliki kedekatan sangat dekat dengan Pak Jokowi, yang akhirnya ya terjadi meritokrasi itu ditabrak begitu, sehingga ya kejadiannya seperti ini. Seharusnya ini sudah mitigasinya sudah tahulah seorang presiden bahwa akan terjadi seperti ini kalau ada favoritisme di antara di antara para jenderal tersebut begitu. Jadi bukan berdasarkan prestasi ataukah senioritas dan kemudian dipilih yang terbaik memang di situ begitu. Dan ini soal polisi Mas Hersu ya, kalau saya perhatikan walaupun ini ada yang lucu-lucuan tapi banyak juga yang serius. Ini orang malah bersimpati atau warga itu malah banyak bersimpati kepada petugas pemadam kebakaran gitu yang dan bagaimana petugas pemadam kebakaran ini, mereka itu selama 24 jam itu bersedia melayani warga dan melakukan tugas-tugas yang ada yang berat, ada juga yang ringan begitu yang diberikan kepada warga gitu. Jadi seperti misalnya ada ular di rumah mereka atau bahkan kucing yang naik ke pohon dan kemudian nggak bisa turun sendiri, itu kan petugas ada yang pemadam orang kebakaran kejepit sleting
celananya juga menggunakan pemadam kebakaran. Ada yang Iya, iya. ada Dan ini yang apa anak begitu yang kejepit apa resleting itu seperti kata Mas Hersu, dan ada juga Mas Hersu yang sekarang sedang viral juga itu bagaimana mereka harus memindahkan sarang tawon dari rumah warga yang warganya ketakutan, dan hmm, akhirnya apa? Akhirnya mereka ini memindahkan, tapi mereka digigit tahunnya. Jadi kasihan sekali sampai ada yang matanya digigit, wajahnya jadi tembem begitu ya, jadi besar karena digigit disengat Mbak, tawon. bukan digigit Mbak kalau lebah. Ya, 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 ya. Ini ya, tapi jadi menarik memang kalau di Amerika banyak anak-anak di sana sering kan kita lihat ya kalau ditanya apa mhm, cita-citanya itu jadi pemadam kebakaran karena memang hero di sana ya juga betul, ya gitu. hero kalau di sana. Ya, Betul, kalau di firefighter itu di sana menjadi salah satu profesi favorit ya, karena memang di sana dianggap sebagai pahlawan begitu. ya. Jadi dari anak-anak sampai kakek, nenek, orang tua, mereka kalau ada apa-apa mereka tuh teleponnya ke pemadam kebakaran. Sampai kemudian dibuat film serinya dan Ya, sebagainya. Juga film bioskop kalau di Amerika ya. ya, tapi di Indonesia sayangnya profesi pemadam kebakaran ini kayaknya profesi yang nggak pernah dilihat oleh publik ya, dan hanya dibutuhkan ketika terjadi kebakaran itu saja, atau ada masalah-masalah seperti tadi, ada kucingnya, ada anaknya yang kejepit baru ke Mhm, sana. Ini mhm. pentingnya juga untuk mulai apa ya, lebih memanusiawikan profesi ini gitu ya. Iya, iya, Mas Hersu bahkan hal ini ya soal polisi ini tidak hanya dipantau oleh mereka yang tinggal di dalam negeri. Hmm. Bahkan ada seorang warga Indonesia yang berada di Taiwan. Saya tidak tahu kedudukannya apakah dia menjadi TKW di sana begitu. Tapi yang jelas dia menggunakan media sosial untuk menyebarkan pendapatnya. Dan dia membuat kesaksian begitu Mas Hersu bahwa kalau di Taiwan ini Hmm. orang cukup mengangkat telepon begitu ya. Misalnya ada sesuatu di keluarganya begitu, baik itu binatang peliharaan maupun apa ada orang yang diduga merampok apalah dan sebagainya begitu ya, pokoknya berupa laporan itu polisi Taiwan itu dalam hitungan menit mereka sudah akan nongol di rumah tersebut di tempat si pelapor tersebut. Tidak, mereka tidak ditanyakan apakah kamu sudah membuat laporan ke polisi sebelumnya begitu ya. Apakah sudah ada sesuatu yang resmi yang diajukan. Ini berkaitan dengan karena yang ada di kejadian yang ada di Banten tersebut itu ditanyakan kan oleh Polsek Cinangka tersebut, petugas Polsek Cinangka apakah sudah membuat laporan resmi seperti itu. Jadi mereka heran begitu bahwa ternyata di tanah airnya kok kejadiannya seperti itu, sangat buruk pelayanan dari polisi tersebut Ya jika ini sih. dibandingkan dengan Siapa ini? di luar Mbak gitu. atau Mas ini? Ini Mbak, Mbak, Mbaknya kita mungkin bisa bisa lihat. kelamaan ya. Ini kelamaan nggak pulang ke Indonesia ini pasti. Ya, ya. Ayo Mbak, pulang Mbak, kita kita harus membenahi apa namanya kepolisian di negara ini yuk Mbak yuk. Ya, ya. Mhm. Jadi Oke. apa? Ada videonya juga ini Mbaknya ini. Menarik ini kalau kita tonton. Gimana? Ada videonya Mas. Mungkin kita kita style aja ya, Ya. karena sepertinya itu ungkapan yang terdalam dari hati, bukan untuk apa kita melihatnya bukan dia memburukkan gitu ya. Kan seringkali kayak gini kemudian di spin gitu ya, Iya, diputar bahwa ini kerjanya oh memang ini menjelek-jelekan. menjelek-jelekan negara sendiri seperti Ah, OCCRP iya, tersebut ini menjelekkan agen negara sendiri. agen Tuh, asing dan sebagainya gitu ya. Oke. betul. Oke. Nggak heran lagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia, Mas. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin ya, ditelepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget. 5 menit Pak sampai ke rumahmu Pak. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak ya kan. Nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini ya. Jangan marah. Ini fakta polisi Indonesia ya. Polisi Indonesia ojo marah ya kalian ya. Oke Mbak Agi, Ya, kita begitu. cukupkan ya soal polisi ya. Nanti dijamin pasti akan muncul lagi kasus baru, kan ya. Ini kita pindah dulu ke soal yang tadi kan kita janjikan juga membahas Pak Jokowi, karena tadi Anda juga ketika ngomongin polisi kok tiba-tiba bawa Pak Jokowi juga gitu. Kasihan banget Pak Jokowi, ini semua masalah dilemparkan ke Pak Jokowi. Pasti gitu nanti para peternak ternakannya pada begitu. Iya, iya, memang. Tapi kenyataannya begitu. Gimana ya kita harus mendefinisikannya? Hmm. Kerusakan ini makin rusak begitu karena eh, pola kebijakan dari Pak Jokowi begitu yang Nah, itu dia poinnya yang mesti kita ingatkan, bahwa kan mereka selalu beranggapan bahwa korupsi itu adalah hanya mencuri uang negara, dan kemudian mereka minta mana buktinya, kan gitu kan, selalu seperti yang gitu. Mhm.
korupsi itu pengertiannya sangat luas karena seperti OCCRP juga menyebutkan termasuk manipulasi pemilu, termasuk merusak sumber daya alam, itu kan bagian dari korupsi gitu. Iya, dan kita ingat loh apa yang dikatakan oleh kejaksaan gitu ya, pada saat mereka menangkap Tom Lembong, mereka mengatakan bahwa korupsi itu tidak selalu harus ada bukti, ada aliran dana kepada si pelakunya. Jadi korupsi itu bisa hal yang lain yang mereka tuduhkan kepada Tom Lembong ini karena dia mengeluarkan kebijakan untuk impor gula begitu. Walaupun banyak sekali pengamat begitu ya, orang yang kemudian membuat hitung-hitungan kalau seandainya Tom pada saat itu sampai dia tidak mengeluarkan kebijakan untuk impor gula sebagaimana dilakukan oleh semua menteri perdagangan di eranya Jokowi dan juga di era SBY sebelumnya, maka justru harga gula ini akan bisa mencapai 20.000 kilogram atau lebih ketika itu gitu karena permintaan sangat tinggi dan kemudian malah akan terjadi kerugian yang lebih besar lagi daripada yang hanya sekian miliar yang dituduhkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita kembali lagi apa yang dikatakan Kejaksaan bahwa korupsi itu tidak selalu harus ada bukti berupa aliran dana kepada si pelakunya. Nah, inilah makanya kemudian ketika buzzer Pak Jokowi atau Ternak Mulyono ini mereka menanyakan mana buktinya dan kemudian menggunakan statement yang sopan gitu, yang polite statement dari OCCRP yang mereka mengatakan bahwa kami memang tidak memiliki bukti bahwa berupa ada dia memperkaya secara pribadi atau ada aliran dana seperti itu. Tapi kemudian dijelaskan mereka, tapi laporan yang ada itu memperlihatkan bahwa Jokowi ini mendegradasi fungsi KPK begitu dan kemudian juga menggunakan kekuasaannya untuk merubah hukum untuk menaikkan anaknya menjadi wakil presiden. Itu korupsi yang jauh lebih besar lagi karena itu merusak betul sistem kenegaraan. Satu lagi Mbak, sebenarnya saya jadi teringat ketika Anda bicara soal Kejaksaan Agung. Ingat tidak kasus timah yang 300 triliun lebih yang kemudian juga heboh karena divonis ringan oleh majelis hakim. Kan itu 300 triliun itu juga termasuk yang audit dari BPKP yang menanyakan kerusakan lingkungan akibat penambangan timah itu masuk dalam bentuk korupsi juga. Jadi sebenarnya sudah ada presidennya yang seperti itu. Jadi jangan ditanya lagi apakah selama Pak Jokowi itu pemerintah ada kerusakan yang luar biasa terhadap lingkungan? Iya, jelas ada. Apakah kemudian terjadi konflik antar masyarakat atau kelompok masyarakat akibat pembangunan? Itu juga ada gitu. Betul, betul sekali. Jadi memang itulah yang terjadi. Bahkan pada kasus timah itu ada jejaknya di mana Pak Jokowi mengatakan gitu, pada suatu waktu dia mengatakan bahwa untuk mendorong produksi begitu ya dari timah ini, maka kemudian penambang-penambang ilegal itu sebaiknya dilegalkan begitu. Jadi hasil tambangnya diterima dan kemudian mereka dianggap legal supaya hasil tambang tersebut dapat diterima gitu dengan legal. Nah, ini kan itu dipersoalkan ketika itu oleh Mulyanto, yaitu anggota dari fraksi PKS yang sekarang ternyata tidak terpilih lagi untuk kembali ke DPR begitu. Tapi ini Pak Mulyanto ini adalah seorang ahli soal PSDM lah, dia paham betul dan dia juga paham di lapangan karena dulu dia orang BPPT dan kemudian dia pernah bekerja juga di perusahaan apa dan sebagainya. Dia juga paham soal lingkungan gitu ya yang ada di sekitar pertambangan dan dia meminta itu supaya itu diproses dan dilaporkan ke KPK begitu Mas Hersut. Kalau tidak salah dia malah sudah menyentil KPK bahwa ini ada kejadian seperti itu. Nah, apakah permintaan dari Jokowi yang ketika itu masih menjadi presiden supaya hasil tambang ilegal dan penambang ilegalnya itu dilegalkan, apakah ini termasuk ke dalam korupsi tersebut begitu. Jadi kalau seandainya ini dianggap begitu sebagai bukti ya Pak Jokowi menyalahi dan dia menggunakan kekuasaannya untuk melakukan itu begitu. Belum lagi kemudian yang kasus yang menimpa disebutkan oleh seorang terdakwa ada nama Bobi dan juga ada nama istrinya yang anak Pak Jokowi begitu Mas Hersu. Itu kan juga kasus tambang juga. Jadi sebenarnya banyaklah kasus ini tapi ya sampai sekarang kita masih menantikan kapan ini Pak Jokowi ini bisa diminta pertanggungjawabannya terhadap hal tersebut. Makanya rame betul Mas Hersu soal adili Jokowi, tangkap Jokowi itu, terutama di Jakarta sesudah adanya narasi dari OCCRP tersebut. Iya, ya. Memang kelihatan sekali sekarang pembela Pak Jokowi bergerak lagi, tapi tidak
masif sebelumnya ya, paham kan, kita paham lah karena apa, karena para pembela Pak Jokowi ini kan sebenarnya mereka dulu lihat benefit yang mereka akan peroleh ya. Kalau buzzer tentu saja bayarannya, kalau kemudian para pembelanya relawan dan sebagainya itu karena ada potensi dia jadi pejabat, jadi kalau tidak pejabat komisaris dan sebagainya kan itu yang terjadi. Tapi memang masih tetap ada lah buzzernya, bukan ada ya, buzzer ini bukan bergerak luar biasa juga sekarang, tapi pendukung-pendukung Pak Jokowi juga masih banyak sih sebenarnya yang bersuara, tapi tentu tidak semasif sebelumnya. Para menteri di lingkungan pemerintahnya Pak Prabowo paling beberapa orang yang sekarang speak up ya, itu seperti Bahlil ketika yang membela soal 3 periode, atau sekarang kalau soal OCCRP ini Wamenaker ya, Betul. Emmanuel Ebenezer gitu. Saya nggak tahu, mungkin ada yang lain bagi Golkar, tapi sekarang yang masih kencang banget bela Pak Jokowi. Ada juga politisi Nasdem yang menurut saya masih bela juga sih. Irma Suryani kan masih juga bela Pak Jokowi juga gitu sampai sekarang. Iya, kalau Irma Suryani sepertinya agak-agak berbeda dengan suara politikus Nasdem lainnya ya Mas Irsu ya. Ini memang orang yang selalu menjadi pembela dari Jokowi dan juga anak-anak Jokowi begitu, dengan menantunya juga. Pokoknya sekeluarga Jokowi itulah begitu ya, dia pasang badan. Kalau yang kita lihat sih yang datang kemudian memberikan pengakuan bahwa dia pergi ke Solo itu salah satunya adalah untuk mendiskusikan gitu ya, menemui Pak Jokowi untuk membahas soal OCCRP dan juga soal Koni Rahakundini, itu adalah Sylvester Tutina. Oh, si Ini abang ketua. pengacara itu ya? Ya. Ya kan pengacara kan dia kan, bukan ya Pak, pengacara kan kalau nggak salah, ingat saya. Iya, ya, dia mengakunya demikian kan ketika sama Bang Rocky di sebuah acara di iNews begitu sama Aiman Wicaksono dan dikejar oleh Bang Rocky ketika itu, Anda pengacara di organisasi apa? Itu kan banyak sekali organisasi advokat di Indonesia. Anda di mana? Disuruh menyebutkan salah satunya di mana dia menjadi anggotanya dan dia tidak mau menyebutkan, dia bilang bahwa yang tidak usah disebutkan gitu, tidak usah diungkap. Tapi ternyata ketika dicari di mana sih begitu ya, ternyata tidak menjadi anggota di salah satu organisasi pengacara tersebut. Jadi dia sebenarnya pengacara atau bukan, atau pengacara dalam pengakuan saja begitu Mas Hersu. Dan kemudian kita sempat ya ketika itu kita membuat konten di manakah dia ternyata berkuliah begitu, ternyata di sebuah perguruan tinggi yang ada di Ruko, dan sekarang perguruan tinggi tersebut sudah ditutup, bahkan ternyata perguruan tinggi itu juga tidak terdaftar di Dikti begitu. Nah, apa yang dia pelajari? Ya, rupanya nggak ada Mas Erzu, karena setelah kita melihat, kita mengulik Instagramnya, terus kemudian beberapa saksi, kemudian keluhan-keluhan dari orang-orang yang pernah terjebak masuk ke dalam perguruan tinggi Ruko tersebut, mereka mengatakan ternyata selama ini ya nggak ada kuliah, mereka hanya pernah difoto, fotonya kemudian diunggah ke media sosial mereka, yaitu di Instagram, sebagai bukti bahwa mereka ada murid, bahwa kemudian setiap kali ada murid yang masuk saja itu muridnya difoto, dan kemudian ini adalah murid baru dari apa namanya perguruan tinggi tersebut begitu. Segitunya itu kalau seandainya terjadi di perguruan tinggi negeri itu sampai harus ada berapa ribu unggahan Mas Hersu setiap tahun. Dan Ya, ternyata mahasiswanya Sylvester kan mereka mahasiswanya terbatas ya, dia sangat-sangat terbatas gitu, dan ternyata juga hampir tidak ada tatap muka, jadi mereka terbatas kemudian juga itu Mbak. hanya Tatap mukanya naik-naik saja, terbatas. sangat Ya wajar kalau begitu, hanya kemampuannya untuk kemudian foto-foto saja. ya. Jadi kemampuannya wajar kalau kemudian kemampuannya juga terbatas gitu ya. Iya, dan dia yang sekarang ini diandalkan oleh Jokowi begitu, karena saya melihat walaupun sudah pernah ada insiden di iNews tersebut gitu, tapi dan saya ketika itu menduga bahwa dia akan di-delete lah dari sebagai jubir lah istilahnya dari pihak Jokowi begitu, karena waktu itu Jokowi masih presiden kan. Ternyata sampai sekarang ini masih sebagai pihak yang diundang begitu untuk mewakili suara dari pihak Jokowi dan atau untuk membela Jokowi, dan dengan kedatangannya dia ke Solo, ke rumah Jokowi untuk membicarakan masalah OCCRP tersebut, kemudian dia mengatakan bahwa metodologi yang digunakan OCCRP itu salah, apa dan sebagainya. Dia tahu dari mana metodologinya salah ya, kalau kuliah saja ternyata abal-abal gitu kan. Ini Dan aneh juga seseorang yang apa kuliah abal-abal ngomong itu. metodologi penelitian itu yang paling berat itu, harus diakui ya, ketika kita membuat skripsi maupun tesis dan disertasi. Betul. Bahkan kalau di S3 itu malah yang benar-benar ditekankan betul tuh soal metodologi penelitiannya. Metodologi.
Dia. Itu bisa bolak-balik kita. Ya. Bisa baik S1, S2, S3 begitu, soal metodologi itu sangat-sangat harus bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Dan kemudian dari OCCRP ini sendiri kan banyak sekali mereka mendapatkan penghargaan gitu Mas Hersu di berbagai bidang. Editornya sendiri aja untuk yang bekerja di sana itu mendapatkan penghargaan sebagai editor, kemudian jurnalisnya mendapatkan penghargaan tersendiri, produsernya mendapatkan penghargaan tersendiri, yang itu penghargaan internasional ya di antara lembaga-lembaga investigasi internasional yang dilakukan oleh para jurnalis. Dan kemudian jangan lupa kemarin kita sudah sebutkan mereka mendapatkan Pulitzer Prize begitu ya. Jadi kalau mereka sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan internasional seperti yang kita lihat ini, maka eh, tentunya itu penelusurannya sampai ke metodologi, pengambilan sampel apa dan sebagainya, begitu. Bagaimana sebuah karya itu bisa kemudian dipertanggungjawabkan gitu. Mau membantah soal itu, sementara juri-jurinya banyak yang profesor, juri-jurinya banyak sekali memang tokoh-tokoh yang memang Ya. berkaliber internasional dan berpengalaman selama puluhan tahun. Ya. Tapi ada berkahnya ya, saya kira satu dengan peristiwa ini gitu kan. Dan saya kira ini kalau dikaitkan dengan Sylvester, dia harus mensyukuri juga karena dengan kan dia ini kan yang termasuk yang mengusulkan Pak Jokowi jadi sekjen PBB kan gitu. Nah, tapi tanpa jadi sekjen PBB pun sekarang kan Pak Jokowi jadi go internasional gitu. Berkahnya di situ sekarang ya. Bayangkan Iya, jadi termasuk salah satu tokoh terkorup di dunia kan itu penghargaan yang luar biasa itu gitu. Itu iya. internasional pasti Apakah kenal, kalau semua orang sekarang kenal tuh siapa Jokowi kelihatannya ya. Kalau seandainya tokoh-tokoh yang terkorup, baik dia yang terpilih seperti Bashar al-Assad, seperti ya yang lain-lainnya begitu ya, beserta dengan para finalisnya itu kemudian dikumpulkan gitu. Apakah kemudian maksudnya Pak Jokowi akan jadi sekjen dari organisasi para koruptor tersebut gitu kan? Ya, Ini ya. jangan jangan gitulah Sylvester ini gitu. Ya, ya. Oke, bahagia. Perkembangannya makin menarik, tapi kita jogetin aja kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu ya sekarang ya. Kan banyak sekali buzzer-buzzer juga yang udah mulai ikut nyerang-nyerang, ya sudah dijogetin aja. Kita lihat kayak itu. Oke, Mbak Agi. Oke. Kita lihat juga perkembangan dari suara masyarakat yang ingin mengadili Jokowi Yes, karena ada di mana-mana. Apakah ini akan kemudian menular ke kota-kota menurut daerah lainnya, lain begitu ya. ya, grafiti-grafiti tersebut karena ada di tempat publik kan Mas Hersu, jembatan Yes. penyeberangan, tiang pancang apa dan sebagainya. Yes. Oke, Oke. sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gita, terima kasih atas perhatian Anda, tetap salam akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.